Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, memberikan kita nikmat kesempatan, sehingga pagi menjelang siang ini kita bisa hadir ke sekolah yang kita cintai ini untuk mempelajari ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita lanjutkan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya, terlebih dahulu silakan disiapkan kelasnya. Ya, kita lanjut absen. Lanjut absen ya. Berapa orang yang nggak hadir nak? Hadir semuanya? Ya, masya Allah, alhamdulillah ya. Ya, kita mulai ya. Kita mulai menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya. Ciri khusus pada beberapa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Membutuhkan makanan. Makanan merupakan kebutuhan hidup semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk pertumbuhan, energi, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Membutuhkan air juga. Makhluk hidup membutuhkan air untuk melangsungkan hidupnya. Air berfungsi zat pelarut di dalam tubuh makhluk hidup. Berikutnya membutuhkan suhu tertentu. Semua makhluk hidup dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan suhu tertentu, dan makhluk hidup berusaha untuk mendapatkan suhu lingkungan yang sesuai. Berikutnya mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup memerlukan makanan, minuman yang diproses dalam tubuh makhluk hidup akan diserap oleh tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh makhluk hidup. Sedangkan sisa-sisa makanan dan minuman yang tidak dapat diserap oleh tubuh disebut zat sisa. Beradaptasi. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya adalah untuk bertahan hidup. Adaptasi makhluk hidup dibedakan menjadi adaptasi morfologi, adaptasi tingkah laku, dan adaptasi fisiologi. Adapun adaptasi morfologi adalah penyesuaian terhadap lingkungan yang berhubungan dengan bentuk tubuh atau alat tubuh. Contoh, tumbuhan yang hidup di air seperti teratai memiliki bentuk daun yang lebar, sedangkan tumbuhan yang hidup di gurun seperti kaktus tidak memiliki daun. Burung memiliki bentuk paruh yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya cicak akan memutuskan ekornya apabila diserang oleh predator. Berikutnya adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap lingkungan. Contoh, manusia berkeringat saat cuaca panas. Dan berikutnya kita lanjutkan ciri-ciri khusus hewan dan manusia. Hewan dan manusia memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan makhluk hidup yang lainnya. Ciri khusus tersebut adalah bergerak secara aktif dan dapat berpindah tempat. Tidak dapat memproduksi bahan makanannya sendiri. Hewan dan manusia berperan sebagai konsumen di dalam ekosistem heterotrof. Hewan dan manusia mendapatkan zat organik dari produsen atau konsumen lain yang menjadi mangsanya. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan sebagai berikut.
Ya, yang pertama, pemakan tumbuhan herbivora seperti sapi, kambing, kelinci, dan kerbau. Berikutnya, pemakan daging karnivora seperti singa, harimau, burung, elang, dan serigala. Berikutnya, pemakaian tumbuhan dan daging seperti manusia, ayam, dan itik. Ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Tumbuhan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan manusia dan hewan. Ciri-ciri khusus tersebut adalah tidak dapat bergerak secara aktif atau berpindah tempat. Dapat memproduksi bahan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Zat makanan yang terbentuk dari proses fotosintesis digunakan oleh tumbuhan sebagai bahan makanannya sendiri, sedangkan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dan dimanfaatkan oleh hewan dan manusia. Kemampuan tumbuhan membuat makanan sendiri menjadi tanaman sebagai produsen di dalam ekosistem. Anggota ekosistem lainnya seperti hewan dan manusia sangat bergantung terhadap keberadaan tumbuhan. Jika tidak ada tumbuhan, maka kelangsungan hidup organisme lain akan terganggu. Ya, alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Dan kalau seandainya ada pertanyaan, silakan kepada anak-anak kami. Silakan diajukan pertanyaan dan insyaallah nanti yang tidak jelas insyaallah Bapak jelaskan. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.